Halo semuanya, kita kembali lagi untuk belajar matematik. Kita masuk di tema 4A, di subtema 2 kebersamaan dalam keragaman. Hari ini kita belajar pembelajaran 1. Oke, kalian bisa buka buku kalian ya. Hari ini apa yang akan kita pelajari? Coba kalian simak, ikuti. Oke, kalian sudah siap? Kita akan belajar bahasa Indonesia. Masih ingatkah kalian apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung berisi penjelasan. Sekarang kalian bisa buka buku teman-teman halaman 39. Di situ ada sebuah bacaan. Coba sekarang kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Kemudian kita akan mencari secara bersama-sama gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, kita akan membahasnya ya. Judul bacaan tersebut adalah keragaman yang menyenangkan. Di paragraf 1, gagasan pokoknya Nina dan teman-teman sekelasnya akan berkunjung ke tempat produksi angklung. Sedangkan gagasan pendukungnya, mereka belajar memainkan angklung. Di paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah sesampai di tempat pembuatan angklung, Nina dan teman-teman makan siang. Dan gagasan pendukung, mereka berdoa sebelum makan. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya, mereka dipandu oleh pemandu wisata menuju tempat pembuatan angklung. Dan gagasan pendukungnya, mereka diajak tampil di atas panggung untuk memainkan angklung. Paragraf keempat, gagasan pokoknya adalah Nina dan teman-teman merasa puas dan senang. Sedangkan gagasan pendukung, mereka mendapat banyak ilmu dan pengetahuan baru. Nah, kita sudah bahas dari paragraf 1 sampai 4. Kalian bisa menyelinnya di buku kalian di halaman 40. Sekarang kita masuk di pelajaran IPA. Oke, kalian bisa lihat gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar telinga. Jadi hari ini kita akan belajar mengidentifikasi sumber bunyi dan menyanyikan laporan jawaban sumber bunyi. Nah, telinga adalah salah satu indera manusia. Kita biasanya menggunakan telinga untuk mendengar. Nah, sekarang kita perhatikan bagian-bagian telinga dan proses mendengar bunyi. Sebelum belajar bersamanya kita mulai, coba kamu dengarkan musik yang ada di video ini. Apakah kamu bisa mendengar suara musik tersebut? Bagus sekali. Nah, tahukah kamu bagaimana proses bunyi tersebut sampai ke telingamu? Bahkan kamu bisa tahu bunyi apakah itu.
Bagaimana? Apakah kamu tahu jawabannya? Oh, masih bingung ya? Oke, yuk kita pelajari bersama-sama. Selain itu, pernahkah kamu bermain seperti ini? Matamu ditutup, lalu salah satu temanmu membawa alat musik dan membunyikan alat musik tersebut. Apakah kamu bisa menebak asal arah bunyinya? Dan apakah kamu juga bisa menebak nama alat musiknya? Bagus sekali. Wow, kira-kira bagaimana ya prosesnya sehingga kita bisa melakukan seperti itu? Yuk kita pelajari bersama. Kita bisa mendengar bunyi dan mengenali bunyi karena kita memiliki telinga. Oleh karena itu, mari kita pelajari bagian-bagian telinga kita. Bagian telinga yang pertama yaitu daun telinga. Daun telinga ini bagian telinga yang paling luar. Daun telinga inilah yang pada zaman dahulu jika ada anak yang nakal akan dijewer telinganya. Bagian telinga yang berikutnya saluran telinga atau lubang telinga. Kemudian gendang telinga, tulang pendengaran, rumah siput atau yang sering kita sebut dengan koklea. Bagian telinga ini disebut rumah siput karena bentuknya mirip dengan rumah siput. Lalu sel syaraf. 3 saluran setengah lingkaran. Ini disebut 3 saluran setengah lingkaran karena ada 3 dan dia berbentuk seperti setengah lingkaran. Maka dia disebut sebagai 3 saluran setengah lingkaran. Sedangkan untuk bagian telinga yang terakhir yaitu saluran eustachius. Itulah tadi bagian-bagian telinga kita. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari tentang fungsi bagian telinga kita. Yang pertama yaitu daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan atau menangkap bunyi. Fungsi bagian telinga yang berikutnya yaitu saluran telinga atau lubang telinga, yang berfungsi untuk menyalurkan bunyi ke gendang telinga kita. Sedang yang berikutnya yaitu gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap getaran suara pertama kali atau mengubah bunyi menjadi getaran dan menghantarkan getaran ke tulang pendengaran kita. Fungsi bagian telinga kita yang selanjutnya yaitu tulang pendengaran. Tulang pendengaran kita ada 3 jenisnya. Ada tulang landasan, sanggurdi, dan martil. Nah, fungsi tulang pendengaran ini untuk menerima getaran dari gendang telinga dan mengantarkan getaran tersebut menuju ke rumah siput atau koklea. Yang berikutnya yaitu rumah siput atau koklea ini berfungsi untuk menerima getaran dari tulang pendengaran dan mengantar getaran ke sel syaraf. Dan yang berikutnya, sel syaraf ini berfungsi untuk mengantarkan getaran ke otak kita. Fungsi bagian telinga kita yang berikutnya yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Ini berfungsi untuk keseimbangan tubuh kita.
Sedangkan bagian telinga yang berikutnya saluran Eustachius. Ini berfungsi untuk mengatur tekanan udara di telinga kita dan menyalurkan ke rongga mulut kita. Jadi, telinga kita dan mulut kita itu ada salurannya, yaitu yang menyalurkan adalah saluran Eustachius. Lalu, bagaimana proses bunyi bisa kita dengar? Seperti ini prosesnya. Semua bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Lalu bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga kita. Prosesnya seperti ini. Daun telinga awalnya menangkap bunyi atau suara. Lalu bunyi tersebut disalurkan ke bagian telinga yang bernama saluran telinga atau lubang telinga. Kemudian dari saluran telinga, bunyi akan dibawa menuju ke gendang telinga. Di gendang telinga, getaran bunyi tersebut akan diperbesar. Lalu, getaran bunyi tersebut dibawa ke tulang pendengaran. Kemudian dibawa menuju ke rumah siput atau koklea. Setelah itu akan disalurkan menuju ke sel syaraf dan akan diterjemahkan oleh otak kita. Dan otak inilah yang akan mengenali bunyi dan akan mengetahui asal arah bunyi tersebut. Nah, seperti itulah bagaimana proses kita bisa mendengar bunyi dan bisa mengenali bunyi dan asal arah bunyi. Sekarang kita masuk di belajar IPS, menjelaskan dan mengkomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama. Keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran, tempat ibadah masjid, hari besar keagamaan, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen. Kitab suci bernama Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik. Kitab suci Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu. Kitab suci bernama Weda, tempat ibadah, pura, hari besar keagamaan, yaitu hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwesi. Agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadah, wihara, hari besar keagamaan, yaitu hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Agama Konghucu. Kitab sucinya Sisu Wujing, tempat ibadahnya bernama Kelenteng, hari besar keagamaan yaitu Tahun Baru Imlek dan
Cap Gomeh.